Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fihi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sallallahu wa sallama ala nabiyil qail bu'istu liutammima makarimal akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam. Itulah yang senantiasa sebagai modal utama untuk mengarungi kehidupan sampai yaumil kiamah yang harus kita pelihara, yaitu iman dan Islam itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, jemaah yang saya hormati, bahwa kali ini saya ingin berbicara seperti yang hadis yang saya sampaikan tadi adalah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan secara kebetulan pada bulan ini adalah bulan kelahirannya, di mana Rasulullah itu dilahirkan pada ini. Ada sebuah ini di dalam surat At-Tur, kalau tidak salah itu surat At-Tur, bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama Rasulullah itu masih ada. Itu yang pertama dulu. Nah, apa yang dimaksud itu? Ada interpretasi atau ayat-ayat mutasabihat yang seperti itu adalah fathum mukhalafahnya apa? Kan seperti itu. Apa pengertian Allah tidak mengadab suatu kaum selama Rasulullah masih ada? Para mufassir atau ulama sepakat bahwa yang dimaksud Allah tidak mengadab suatu kaum selama masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagi siapapun manusia yang ikut kepada sunnahnya. Itulah ya mungkin yang lebih singkat diberikan, selama kita masih menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka disitulah insya Allah kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Itu sebenarnya. Lalu pada pergeserannya ini saya akan membahas yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah ajaran Rasulullah. Kita semua tahu bahwa Rasulullah itu adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bukan menyempurnakan ibadah. Kan seperti itu. Tetapi dengan akhlak itulah orang sebenarnya akan bisa beribadah dengan baik. Itu kan. Ya misalnya seperti ayat yang saya sampaikan tadi, pertama adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang-orang yang berbicara dengan baik itu dan kemudian dia beramal soleh, itulah sejatinya umat Islam. Kan seperti itu. Nah, bagaimana korelasinya dengan ayat tersebut dengan kondisi pada saat ini? Kita memang harus bangga bahwa jutaan ulama, jutaan kiai, jutaan ustadz, jutaan cendekiawan itu adalah untuk berbicara tentang agama. Tetapi memang kita agak naif, sehingga agama yang seharusnya rahmatan lil alamin, sekarang agama itu ada kecenderungan menjadi musuh kita bersama. Itu kan artinya agama yang seharusnya rahmatan lil alamin, basyirah wa nadhira, itu
tidak bisa dipungkiri sudah dua dasawarsa ini adalah menjadi benturan-benturan sesama umat manusia itu sendiri karena persoalan tafsir keagamaan itu sendiri. Itulah yang terjadi. Lalu disitulah yang saya ingin bahwa kenapa kita tidak berbicara tentang tidak kembali kita kepada misi Rasulullah diutus kepada di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita sekarang disibukkan oleh persoalan perkembangan politik dunia, geopolitik internasional dan lain sebagainya, mensos dan lain sebagainya. Mensos itu adalah sekarang menjadi yang menjadikan kita semua umat Islam harusnya. Mensos itu menjadikan kita ahlu sunnah wal jamaah menjadi ahlul fitnah wal jamaah. Bagaimana tidak itu kan? Waman akhdasa begini itu dan itu begini bahwa orang yang menceritakan sesuatu tapi tidak dia konfirmasi itu adalah dicap oleh kebohongan. Nah di mensos sekarang itu bukan hanya menceritakan sesuatu yang tidak dikonfirmasi, malah itu adalah untuk menjelekkan kawannya atau lawan politik dan apa dan sebagainya. Itu adalah melalui mensos itu sendiri. Tidak peduli itu apakah itu adalah benar atau tidak, karena ya memang yang ada di mensos itu kecenderungan untuk seperti itu. Nah kenapa? Yaitu tadi bahwa kita sudah keluar dari misi yang dibawa Rasulullah yaitu akhlak. Itu kan berbicara pun itu bahkan tidak asing lagi kan bahwa ada seorang mubalik yang berteriak-teriak itu kan untuk menghantam ya pemerintah yang sah, menghantam kaum yang tidak sejalan. Padahal tidak sejalan itu hanya persoalan ubudiyah, persoalan khilafiyah. Tapi mereka sangat begitu. Kenapa? Mungkin ada kepentingan dan lain sebagainya itu wallahu a'lam. Tapi yang pasti bahwa kita sering menemukan para mubalik itu hanya bahkan di khutbah Jumat yang sangat dilarang untuk bicara keburukan orang lain itu ada sindiran-sindiran seperti itu. Itulah. Lalu kemana sebenarnya litammi karimal akhlak itu bahwa Rasulullah itu dinyatakan bukan akhlak. Inilah yang harus mari kita pahami kembali kepada ajaran Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita kalau ingin selamat, tidak disiksa oleh Allah, tidak diadab oleh Allah, ya tadi itu, bahwa selama itu kita masih ikut Muhammad Rasulullah, itu mengikut sunnahnya, menjadi ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah insya Allah itu terhindar daripada adab. Itu sebenarnya yang mau kita bicarakan. Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa sebenarnya kita harus bersyukur di Indonesia itu bahwa kehidupan beragama itu satu-satunya di dunia barangkali kehidupan beragama yang sangat yang sangat itu pas pada sesuai dengan porosnya. Jadi gini, misalnya kalau di Indonesia itu beberapa penganut agama dibiarkan. Tetapi kita aneh kan, bukan negara sekuler. Tapi pemerintah tidak boleh memihak kepada suatu agama itu. Karena kalau misalnya pemerintah itu memihak terhadap itu penganut agama itu, nanti akan ada seperti benturan-benturan di Timur Tengah itu sendiri. Ya ketika ya dikuasai yang kuasa itu adalah muslimnya begini. Yang ketika yang dikuasai itu nanti yang berkuasa Kristen, ada kecenderungan begitu. Kenapa? Karena semua manusia itu pada dasarnya punya sifat subjektif. Nah disinilah kembali lagi kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu akhlak. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala tani. Dan barang siapa yang ia sejuk, memberikan kesejukan dan melakukan amal soleh, itulah sebenarnya sejatinya umat Islam. Seperti itu. Tetapi kita malah sebaliknya, kita menjadi benturan sesama ini. Padahal kita diciptakan oleh Allah tahu semua, bahwa diciptakan li ta'arafu, bersuku-suku berarti kan untuk li ta'arafu.
bersuku-suku itu untuk saling mengenal. Basyira wa nadhira. Itu misinya kita. Makanya ada ukhuwah basyariah. Nahdlatul Ulama atau PBNU sekarang itu sudah tidak bicara lagi masalah ukhuwah Islamiyah. Karena sudah ketinggalan. Tapi yang ia bicara adalah ukhuwah basyariah. Artinya persaudaraan itu kan. Seluruh umat manusia. Itu yang kita gitu. Bahkan fikihnya saja itu juga sudah digarap. Namanya fikih peradaban. Itu yang gitu. Nah anehnya kita masih kutak-kutik dengan persoalan perbedaan-perbedaan atau bicara romantisme. Itu dalam spiritual romantisme itu masih sangat kencang kita untuk bicara itu. Lalu bagaimana itu kan umat Islam ke depan gitu kan. Ya itu kan urusan Allah, tetapi saya hanya membuat narasi secara faktual itu atau data-data empiris lah kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah sekarang ini kan terjadi begini. Kita semua berlomba-lomba untuk menciptakan masjid yang paling bagus. Masjid adalah sangat saling bagus, saling besar-besaran masjid. Membuat yayasan itu yang pokoknya semuanya itu berlomba-lomba ke arah itu. Tetapi kenapa moralitas kita itu kok makin cenderung, kok makin menurun? Bahkan ada kecenderungan seorang kiai yang termasuk Kiai Khos itu bilang bahwa kita berada sekarang di akhlak kita sudah berada di titik nadir. Ya misalnya kalau bahasanya Gus Mus, seorang kiai atau orang NU ketika kita berada di PDI kacamatanya ya kacamata PDI yang dipakai kan seperti itu. Itu sebenarnya sindiran terhadap kita semua pada yang ada. Ketika kita ada di Gerindra, ya kacamata Gerindra yang kita ini. Lalu disitulah bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah dari ulama untuk bangsa, sekarang itu kabur. Itu adalah semuanya berkaitan dengan akhlak. Makanya saya ingin ini, saya tertarik untuk bicara tentang itu akhlak pada zaman sekarang ini. Karena seperti itu kenyataannya data empiris begitu. Kemudian ada ceritanya Bung Hatta itu, dia ketika melihat perkembangan umat Islam, banyaknya masjid, banyaknya mushola, banyaknya madrasah, beliau hanya bilang ya perkembangan umat Islam itu hanya bisa dilihat kalau sholat subuhnya aja. Kalau sholat subuhnya di masjid itu banyak, berarti kita ya bukan berhasil ya, tetapi sudah maksimal mendidik umat seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya bagaimana sekarang itu subuh di ini kan itu. Tapi kalau saya masih bangga ya sekarang sudah banyak masjid-masjid besar itu juga jemaah subuh sudah mulai banyak itu. Bahkan ada 3 masjid yang tercatat di Jogja di Tumanggung, Masjid Al-Falah itu setiap Jumat itu sudah bikin membuat misalnya makanan nasi uduk atau soto itu 1000 lebih, 1000 porsi lebih. Dan itu tidak melihat siapa yang lewat, mau orang Kristen, mau orang pakai tidak mau pakai celana pendek, itu mau berangkat sekolah atau berangkat kerja, silahkan aja makan dulu ketika itu. Dan masjid Allah itu sudah bergerak seperti itu. Kita bangga itu. Walaupun ya misalnya ya puluhan ribu, ratusan ribu masjid yang lain masih sibuk dengan bagaimana caranya mengunci masjid biar aman, kotak amalnya tidak hilang kan seperti itu. Itu ya memang kita harus diakui gitu. Tetapi sudah ada contoh-contoh perkembangan itu akhlak kita, ubudiyah kita itu sudah ada perkembangannya dengan baik. Itu tidak bisa kita ini ya gitu. Bahkan di Masjid Al-Falah itu ketua DKM-nya bilang kalau hari Jumat tolong bawa
yang membawa motor itu jangan dikunci, kalau hilang itu akan diganti dengan yang baik. Itu kenapa? Ya karena persoalan kita hanya terfokus kepada ini takut hilang begini ini, sehingga sholat kita kadang-kadang memang tidak khusyuk. Nah kalau sholatnya tidak khusyuk, ya seperti apa? Ya itu juga kembali kepada alat kita gitu sendiri gitulah. Sedangkan kalau misalnya sholatnya itu tidak baik, tidak kurang khusyuk, itu ya kita begini. Karena apapun dalam hadis Rasulullah bahwa awwalu ma yusabu adalah sholat. Jadi semua manusia itu nanti pertama akan dihisab amalnya itu adalah dari sholatnya dulu. Ketika sholatnya baik ya baik, ketika sholatnya begitu. Mungkin itu Bung Hatta membuat parameter bahwa di masjid yang banyak sholat subuhnya itu adalah perkembangan umat Islam yang sejatinya seperti itu. Kira-kira itu begitu. Saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bicara tentang akhlak, ya misalnya memang kita tidak bisa itu peradaban itu ya misalnya disamakan dengan ini. Nah kita masih sibuk apakah boleh, apakah bid'ah atau boleh mengingati merayakan itu kelahiran Rasulullah atau mengadakan maulid. Maulid itu dari dulu sebenarnya, bahkan di Betawi orang menikah besok itu ada mengadakan maulid dibaca tiap hari gitu kan. Tetapi sayangnya nggak tahu itu di mana penghayatannya atau apa, kita kurang tahu. Maulid selalu diperingatin, tetapi narasinya itu kan kok bisa tersisih dari bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu juga memang perlu kita sadari semua. Mungkin itu masih juga terlewati atau kurang pembinaan kita terhadap itu. Ya kenapa? Ya karena memang misalnya peringatan Maulid Nabi itu hanya bertutas kepada ya taruhlah ya bahasa ininya seremonial. Ya misalnya ketika kita bicara tentang anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nur fauqa nuri itu adalah ya sebatas itu sebatas ya kalau lagunya enak, kemudian speakernya bagus, kan itu yang kita renungkan. Tetapi bagaimana bahwa agama itu adalah ilmun nur wa nurullah la yuhdali asih. Bahwa agama itu sebenarnya akhlak itu adalah nur Allah. Nur Allah itu tidak bisa masuk kepada orang yang serampangan. Ya, begitulah. Ya, misalnya begini mungkin tidak terlalu ini ya. Termasuk saya gitu. Belajar itu kalau dalam taklimut ta'lim perlu orang yang alim yang warok. Sementara orang yang belajar itu harus ikhlas. Ikhlas. Karena kalau menurut Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu galau menghafali pelajaran atau menghafal Quran itu tidak bisa masuk ke hatinya, dia menciptakan syair yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah sakautu ila waqi'in su'akhibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani Allah bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdali asi. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Kiai Waqi' bahwa bagaimana guru saya ini tidak bisa kurang menghafalkan sesuatu itu adalah sangat tidak pernah nyantol istilahnya kalau bahasa awamnya seperti itu. Artinya kita menghafalkan Al-Quran susah hafalnya. Ketika menghafalkan sebuah istimbat, hasil istimbat atau apalah gitu juga sering itu kan mentok kepada naruri kita. Nah itulah maka Waqi' menjawab al-ilmu nur wa nurullah la yuhdali asi. Ilmu agama itu nur Allah. Jadi tidak bisa masuk kepada orang yang diliputi oleh kemaksiatan. Artinya begini, kalau kita ngaji
tidak bisa hanya sekedar ngaji, tetapi kita memang harus punya naluri dalam hatinya bahwa kita ingin tahu tentang nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Itu dari tujuan kita. Sementara realitanya harus guru yang alim dan yang wara'. Nah sekarang ini yang kesulitan barangkali di situ. Karena semua sekarang orang-orang yang sudah mengajar itu adalah ya orientasinya semuanya adalah panggung. Dan panggung itu adalah berhubungan dengan finansial atau amplop istilahnya Gus Mus kan gitu. Nah itu ya juga mempengaruhi. Mungkin sudah zamannya, tidak tahu. Berkaitan dengan hal itu saya ingat apa namanya ya, fatwanya, bukan fatwa itu, imanasi seorang ulama, khayalan seorang ulama, imanasi seorang ulama, yaitu ketua Torekoh di Indonesia paling itu Kiai Romli, mursyidnya Torekoh Naqsabandiyah. Kiai Romli itu pernah bilang itu nanti di akhir zaman akan ada ulama sumur dan ulama ceret. Ulama sumur itu adalah ulama yang punya pesantren dan dia konsisten terhadap kepesantrenannya itu sendiri. Itu adalah ulama sumur. Orang datang menimba air itu di situ. Nah, ketika orang itu menimba air di situ, silahkan aja kita mau ngambil air sebanyak-banyaknya dan air itu apa dipersilakan. Tapi beda dengan isi ceret. Ketika ceret itu adalah isi kopi atau teh misalnya, di suatu kelompok bisa saja orang itu ada yang suka kopi atau nggak suka teh, artinya terbatas. Dan ketika minuman di ceret itu adalah dituangkan kepada itu terbatas. Ada itu kan bisa saja itu di tengah jalan karena banyak orang habis kan seperti itu. Tapi kalau sumur tidak, mungkin analoginya gitu itu. Ketika misalnya Baholil Bangkalan, Hasyim Asy'ari itu kan namanya ulama sumur. Jadi orang datang itu menimba itu. Nah itu yang sekarang mulai diungkit oleh kiai muda itu yang lagi ini ya, juga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ini sehingga ilmunya bermanfaat untuk masyarakat, yaitu Gus Baha. Ya Gus Baha itulah yang sekarang udah mengajarkan bahwa pada kita, ya kita kalau mau ngaji datang, kita kalau mau ngaji bawa kitab dan lain sebagainya. Kita kalau mau ngaji itu adalah berdasarkan itu yang ada di dalam kitab-kitab itu sendiri, dan harus punya itu pengetahuan atau banyak baca gitu yang ini. Dan itu yang banyak bacanya itu mungkin pada saat ini adalah agak kurang. Kenapa? Karena memang sekarang orang itu sangat praktis, dikit-dikit ada di YouTube, ada itu kan begitu. Nah saya sendiri kalau ya misalnya nanya artinya ini tidak tahu, ada bahasa Arab yang kurang itu ya tinggal diinin aja, dikonfirmasi perkata maknanya apa di YouTube itu bisa ketahuan. Semudah itu sekarang. Tetapi manfaatnya kepada umat itu ini. Nah kembali lagi pada ini adalah tujuan ilmu tadi, bahwa ilmu itu adalah nur Allah. Nah nur Allah itu tidak bisa ditekan sembarangan. Nah itu kan. Nah seperti itulah. Maka antara akhlak dan ilmu itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa diinin. Punya ilmu tidak punya akhlak, kita akan barbar. Ya punya akhlak juga, punya akhlak doang, tapi tidak punya ilmu, ya akan menjadi ya kamasalil, takut menjadi kamasalil khimaru asfaro, seperti khimar yang menenteng kitab, kan seperti itu. Kenapa? Kita tidak bisa menjawab problematika umat yang ada, karena seperti itu. Maka akhlak, ilmu itu harus jadi satu kesatuan yang tidak kita sedegaran. Mari kita semuanya bicara sedikit-dikit, marilah kita nyadari bahwa pentingnya akhlak itu. Akhirnya saya mengutip ayat Al-Quran di surat At-Taubah, ya surat At-Taubah, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun.
Kata Allah, hendaklah di antara kalian itu janganlah pergi berperang semua, tetapi ada liyatafaqqahu fiddin, memperdalam agama. Memperdalam agama. Kemudian setelah memperdalam agama itu kita mempunyai wajib idza raja'u ilaihim, kembali kepada kaumnya untuk memberikan yang kita dapat. Disitulah kalau itu bisa kita terapkan bahwa kehidupan bermasyarakat, kita mementingkan akhlak di atas segala-galanya, mendudukkan akhlak di atas segala-galanya, insya Allah masyarakat itu akan menjadi tentram. Bahkan tujuan kemerdekaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu insya Allah akan terjadi. Kenapa? Karena pejabat kita karena akhlaknya bagus, tidak ada yang korup, dengan masyarakatnya kita tidak ada yang mencuri kotak amal, itu yang seperti itu. Saya kira itu yang untuk kita renungkan. Billahi taufiq wal hidayah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.